Sekarang ketika orang Kristen melapor, ini sekarang kok mainnya lapor-lapor polisi nih, gimana nih Pak Ustadz ini? Silakan Ustadz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sebenarnya tidak banyak mengikuti tentang lapor-laporan itu. Saya cuma tahu bahwa terakhir kemarin saya tahu Bang Zuma dilaporkan, Unirifa dilaporkan, dan siapa itu ada Nora katanya ya. Itu saya tidak tahu dari kalimat apa, tapi begini. Bagi saya Islam dilaporkan atau Kristen dilaporkan itu sah-sah saja ketika sudah ada penghujatan ya. Kalau penghujatan yang Kristen ngelaporin Unirifa seumpama karena dia menghujat, monggo, ini negara hukum, nanti akan ada prosesnya. Dan andaikan orang Islam mau melaporkan teman-teman Kristen karena ada unsur penghujatan, monggo juga, ini negara hukum, bisa disampaikan nanti di pengadilan. Saya kira seperti itu. Kalau saya pribadi, sampai kan tahu sendiri Mas Edi, saya itu tidak pernah menghujat kalau diskusi. Paling men-framing pribadinya atau cuma framing dikit-dikit tentang orangnya. Saya mungkin di antara yang lain, saya itu paling aman kalau diskusi gitu loh. Kira-kira seperti itu sih. Ya, tapi begini Pak Ustadz, masalah hujatan atau bukan hujatan atau bukan penistaan, ini juga menurut saya ini kan subjektif, ya. Karena saya lihat video-video yang dijadikan bukti untuk melaporkan, itu video-video ketika terjadi diskusi gitu loh. Bukannya kalau diskusi nggak apa-apa ya? Tidak masalah, karena ketika diskusi kita kan menyampaikan argumen, iya kan? Seharusnya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ketika dia ngomong sendiri gitu loh. Ngomong sendiri terus ini menjelek-jelekkan, itu yang nggak boleh. Kalau dia berargumen, ya kan, mengatakan ada dasar-dasarnya, kenapa harus dilaporkan? Ini yang saya lihat begitu loh Pak Ustadz. Wah, kalau diskusi seharusnya kan ada namanya diskusi kan, ada perlawanan dari dalil, ada bantahan. Seharusnya ada apa-apa sih kalau diskusi. Tapi kalau monolog membahas agama orang lain, apalagi sampai merendahkan Tuhannya, itu saya kurang setuju. Nah, yang saya lihat Pak Ustadz Wafi, ya, waktu di videonya Agatha saya lihat, di videonya AB saya lihat, itu sebenarnya lagi diskusi tapi dipotong tinggal setengah, gitu loh. Dipotong tinggal setengah seolah-olah dia lagi ngomong sendiri. Nah, ini yang menurut saya ini menurut saya cara-cara kecil loh seperti ini. Kalau Agatha saya tidak paham, jarang saya lihat ke Komalnya, saya jarang. Nah, yang menimpa AB juga begitu Ustadz Wafi. Jadi yang waktu itu AB itu lagi diskusi, dia lagi debat, ada lawan bicaranya, gitu loh. Diskusi atau ngobrol biasa? Diskusi, yang jelas ada lawannya Islam, yang Islam itu mempertanyakan tentang Kristen, terus si AB juga mempertanyakan tentang Muhammad. Dikatakan bahwa dia itu kan masuk ke goa dapat wahyu. Dia lagi ngomong sama lawan bicaranya itu, tapi videonya dipotong seolah-olah dia seperti ngomong sendiri. Ya, Mas Edis, kalau menurut Anda diskusi lah, oke lah. Diskusi tapi menghujat, kira-kira gimana? Boleh nggak? Nggak boleh juga. Diskusi menghujat nggak boleh. Nggak boleh kan ya? Nggak boleh. Kalau diskusi harus ada dalilnya, Ustadz Wafi. Kemarin seperti saya katakan, Muhammad Nabi yang kena sihir. Apakah itu menghujat? Oh ya, riwayatnya ada. Nah, kan riwayatnya ada gitu loh. Nah, kan banyak orang-orang awam yang nggak tahu. Nah, nanti kalau ada yang motong video saya itu seolah-olah memang saya ngomong sendiri, gitu loh. Nah, itu liciknya gitu loh. Sesuai laporan aja masing-masing. Nanti kan bisa dibahas di pengadilan itu. Nah, itu pun menurut saya tidak adil Ustadz Wafi. Gini, kalau misalnya dia diadili dalam satu wilayah, di situ mayoritas Islam, jaksanya Islam, penyidiknya Islam, hakimnya Islam, gimana kita gimana kita mau katakan itu peradilan yang nggak bebas dari kolusi dan nepotisme, ya kan? Sama ketika kemarin ada umat Islam yang dibunuh dan pimpinannya Kristen semua, dan sampai sekarang nggak dibahas. Sama sebenarnya ya, kita berdoalah semoga
Tuhannya Mas Edis, Yesus ya mau menolong, atau Tuhan saya Allah mau menolong, ya kita tinggal doa saja, toh ini cuma hukum dunia kok, nggak berpengaruh ke akhirat juga. Kalau masalah kasus yang itu Pak Ustadz Wafi, tidak bisa dikatakan pemimpinnya Kristen-Kristen, tidak bisa. Kayak saya tahu yang dimaksudkan Ustadz Wafi itu apa kan, kejadian mungkin KM 50. Gini loh, yang di dalam diskusi lintas iman ini itu kan posisinya saya perhatikan AB itu lagi ada lawan bicaranya loh Ustadz. Nah, banyak orang-orang yang mengompor-ngompori, dikompor-komporin, dimasukin ke channelnya Fulan, dimasukin ke channelnya ini, dimasukkan ke channel, dipotong videonya. Ini benar-benar keji loh cara kayak gini loh. Nah, ketika memang ada pemotongan video, nanti kan bisa diklarifikasi itu, bisa ditampilkan video aslinya. Sebenarnya kita tidak usah terlalu heboh begitu, Mas Edis, karena kalau memang itu pemotongan video, polisi itu pinter loh. Polisi itu bisa melacak, ya bisa melacak apakah itu video potongan atau video lengkap, dan pasti akan melalui proses yang panjang. Tidak kemudian langsung dihukumi pemotongan video langsung masuk. Saya sama seperti itulah Bapak Tom Lembong kemarin, Bapak Tom Lembong